Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Maria Tirani Inaprada dengan NIM 64245142. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan anggaran piutang mobil Toyota Agya untuk tahun 2026. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai anggaran piutang. Nah, teman-teman, anggaran piutang itu merupakan perkiraan jumlah piutang yang akan diterima perusahaan dari hasil penjualan secara kredit. Nah, tujuan penyusunan anggaran ini untuk mengetahui kapan kas akan masuk dari pelanggan, sehingga perusahaan dapat mengatur arus kas lebih baik. Nah, pada tabel ini terdapat beberapa asumsi yang digunakan, yaitu penjualan tunai sebesar 40%, penjualan kredit sebesar 60%. Dari penjualan kredit tersebut, pula penagihannya adalah 50% ditagih pada bulan penjualan, 35% ditagih 1 bulan setelah penjualan, dan 15% ditagih 2 bulan setelah penjualan. Diasumsikan juga tidak ada piutang tak tertagih atau sebesar 0%. Nah, yang pertama, kita akan mencari total penjualan. Nah, untuk mendapatkan total Januari sampai Desember ini, itu kita pertama-pertama menghitung eh, rencana penjualan dikali dengan harga jual. Itu dapatnya dari rencana penjualan ini, kita ambilnya dari rencana produksi, harga jual kita ambilnya dari HPP di harga jual, dan penjualan atau per bulan ini jumlah hasil yang penjualan per bulan ini kita dapatnya dari rencana penjualan dikali harga jual. Jadi yang pertama, di bulan Januari rencana produksinya 800 unit, sampai Desember 875 unit. Dan harga jual 179.090.081 rupiah. Nah, 800 dikali dengan harga jual. Itu sampai Desember dikali dengan harga jual. Jadi total hasilnya, total dari penjualan ini menjadi 1.1.574.177.589.304 rupiah. Nah, dari penjualan per bulan ini kita masukin ke total penjualan ini sampai Desember dan totalnya. Nah, untuk menghitung penjualan tunai 40% ini, kita dapatnya dari 143 juta 143.272.064.703 dikali dengan 40%. Nah, masing-masing dari Januari sampai Desember dikali dengan 40%. Jadi totalnya menjadi 1.547.177.589.304 rupiah. Nah, sekarang kita menghitung penjualan kredit 60%-nya. Nah, ini dapatnya dari total penjualan Januari sampai Desember dikali dengan 60%. Jadi totalnya menjadi 902.506.553.583. Nah, sama halnya dengan penjualan tunai. Nah, ini dikali dengan 40%. Sekarang kita masuk ke penerima piutang. Nah, untuk mendapatkan penerima piutang ini penagihan M0 itu 50% bulan berjalan, berarti hitungnya mulai Januari. Dari penjualan kredit 60% ini hasil dari Januari dikali dengan 50%. Hasilnya 42.981.619.411. Dan untuk Februarinya itu dapatnya sama ya teman-teman, dari penjualan kredit
dari Januari sampai Desember dikali dengan 50%. Jadi totalnya menjadi 451.253.276.791. Nah, untuk penagihan M+1 itu dikali dengan 35% bulan lalu. Berarti untuk Januarinya kosong, kita menghitung di Februarinya. Jadi untuk mendapatkan penagihan M+1 ini dapatnya dari Januari di penjualan kredit Januari dikali dengan 35%. Itu dikali sampai Desember totalnya menjadi 281.969.491.392 rupiah. Nah, sekarang kita menghitung penagihan M+2-nya itu di masing-masingnya dikali 15% 2 bulan yang lalu. Berarti Januari sama Februarinya kosong ya teman-teman. Kita menghitungnya mulai dari Maret. Tapi kita menghitungnya dari Januari. Jadi eh, dari penjualan kredit 60% ini dari Januari ini 85.963.238.822 ini dikali dengan 15% dari 2 bulan lalu. Itu dikali dikali dari hasilnya itu dikali dikali sampai Desember ya teman-teman. Jadi totalnya menjadi 500 maaf teman-teman. Totalnya menjadi 105.960.437.253 rupiah. Nah, sekarang kita menghitung total penerima piutang. Ini kita turunin, kita jumlahkan ya teman. Jumlah dari penagihan 50%, 35%, dan 50%. Nah, totalnya kita taruh total dari semuanya dari 50, 35 sama 15%-nya. Dan totalnya menjadi 884.183.205.437 rupiah. Nah, sekarang kita masuk ke saldo piutang akhir bulan. Nah, kita turunin Januarinya dan untuk Februarinya kita hitungnya dari saldo piutang akhir bulan dari Januarinya dikurang dengan penjualan kredit di Februari ditambah terus teman-teman eh, saldo piutang akhir bulan ini dapatnya dari 42.981.619.411 ditambah dengan 77.978.279.818 dikurang dengan 94.022.292.462. Dan ini hasilnya menjadi 59.905.632.054 rupiah. Nah, sampai seterusnya itu dikali silang ya teman-teman. Dikali pertama ditambah terus dikurangin di, dan jumlahnya menjadi 65.981.287.162. Nah, sampai Desember totalnya jumlahnya menjadi 572.925.959 rupiah. Nah, untuk totalnya ini sekarang kita totalin lagi ya teman-teman. Untuk mendapatkan ini hasilnya eh, dari penjualan kredit Desember dikali dengan 35%.
Jadi hasilnya menjadi 32.907.802.362. Yang berikutnya dapatnya dari November. Itu 102.081.346.101 rupiah dikali dengan 15%. Jadi hasilnya menjadi 15.312.201.915 Nah, untuk mendapatkan ini total dari eh, penagihan 35% dan 15%-nya. Itu totalnya menjadi 48.220.4.277 rupiah. Nah, ini totalnya sama dapatnya dari ini ya teman-teman. Dari penjualan kredit di Desember ini dikali dengan 15%. Jadi hasilnya 14.369.869 rupiah. Nah, untuk mendapatkan hasil akhirnya ini dapatnya dari hanya untuk memastikan total dari eh, penjualan tunai dan kredit ini benar ya, teman-teman. Dari penjualan ini benar. Kita menghitungnya benar. Untuk memastikannya kita menghitung lagi. Jadi ini totalnya dapatnya dari 884.183.205.437 ditambah dengan 48.220.4.277 ditambah dengan 14.103.343.869. Nah, ini hasil akhirnya menjadi 902.506.553.583.